Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo ke tahap penyidikan. Hari ini 2 orang aktivis dan 1 YouTuber dipanggil untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Kasus dugaan ijazah palsu kian menjadi bola salju. Kini Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke tahap penyidikan. Pengacara dari tim pembela ulama dan aktivis mendampingi 3 kliennya yang dipanggil ke Polda Senin pagi. Ketiga orang yang dipanggil Polda merupakan saksi atas kasus ini. Pertama yang diperiksa adalah Dr. Yulia Widyaningsih MM. Beliau ini salah satu aktivis yang kita kenal, bareng-bareng berjuang dalam mengungkap kebenaran dan keadilan untuk bangsa Indonesia. Beliau dipanggil, pemanggilan untuk Dr. Yulia nanti di jam 11. Yang kedua Sunarto ya. Sunarto ini, Bung Sunarto adalah YouTuber, panggilannya jam 10. Pasalnya juga sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga ada aktivis Rahmat Himran. Nah, nanti agak siang ya, jam 1, tapi nanti kami akan koordinasikan apakah bisa diperiksa lebih awal. Yang jelas kami semua hadir memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya sebagai wujud daripada ketaatan warga negara pada hukum. Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat ini menangani 6 laporan atas kasus yang sama, termasuk laporan yang dibuat oleh Jokowi. Sementara 5 laporan lainnya terbagi 2, yaitu 3 laporan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana hingga naik ke tahap penyidikan. Kemudian 2 laporan lainnya sudah dicabut dan pelapor tidak memenuhi undangan klarifikasi. Presiden RI ke-7 Joko Widodo bantah seret Ketua KPK periode 2011-2015 dalam kasus tudingan ijazah palsu. Dirinya hanya melaporkan peristiwa dan bukan nama individu tertentu. Abraham Samad, mantan Ketua KPK periode 2011-2015 terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namanya muncul menjadi salah satu terlapor dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP Polda Metro Jaya. Menanggapi hal ini, Joko Widodo menegaskan ia tidak pernah melaporkan secara pribadi Abraham Samad terkait tudingan ijazah palsu. Menurutnya, laporan yang dibuat bukan ditujukan kepada individu, melainkan peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Sebelumnya pada momen deklarasi perjuangan di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Samad meminta agar para aktivis dan akademisi tidak berhenti menginvestigasi kasus ini guna membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Jokowi. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor. Anggap biasa-biasa saja. Samad menegaskan jika keterangan yang dibutuhkan polisi untuk membuat terang perkara, maka dirinya siap memenuhi panggilan. Namun jika pemanggilan untuk menjadikannya target atau bentuk kriminalisasi oleh oknum tertentu, maka Samad akan melawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu dengan alumni UGM yang bernama Mulyono saat reuni Fakultas Kehutanan. Alumni memperkenalkan seorang pria yang bernama Mulyono dengan Jokowi di acara tersebut.
Pertemuan Jokowi dengan pria bernama Mulyono menghiasi reuni ke-45 tahun Angkatan 1980 di Fakultas Kehutanan UGM Sabtu kemarin. Mulyono merupakan teman angkatan Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan. Terkait sosok Mulyono ini, Jokowi berkelakar agar tidak menambah masalah. Jokowi ini ada yang namanya Mulyono asli bapaknya. Jangan nambah masalah lagi. Udah Hari Mulyono dimasalahin, almarhum, dia tambah lagi masalahnya. Ini asli betul asli. Sementara itu Mulyono tak masalah jika namanya disamakan dengan julukan Jokowi. Mulyono menegaskan Jokowi teman seangkatannya saat kuliah di UGM. Mulyono pun menyampaikan walaupun kuliah di Fakultas Kehutanan tetap diperbolehkan membuat skripsi di bidang ekonomi manajemen. Coba 1, 2. Saya Mulyono, angkatan tahun masuk kehutanan tahun 1980 di Fakultas Kehutanan UGM dengan nomor mahasiswa 1684. Berarti seangkatan dengan Pak Jokowi. Iya. Nah, kemudian yang ada kabar-kabar Pak Jokowi namanya Mulyono terus dikait-kaitkan dengan jadi kan enggak Pak? Ya itu bukan urusan saya, yang jelas nama saya Mulyono. Kalau Pak Jokowi kan saya taunya Jokowi Dodo. Pernah sama-sama kuliah, pernah satu kampus, pernah ngobrol, pernah gitu. Terus kemudian sekarang Pak Jokowi juga ada yang mengenal dengan Mulyono, seperti apa? Bapak perasaannya gimana Pak? Ya, saya nggak ada apa-apa kan itu, saya nggak ikut-ikutan lah yang itu. Tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan, Fakultas Kehutanan. Jadi saya tegaskan, tidak ada jurusan saat ini, cuma saya skripsinya ngambil apa. Terus kuliahnya kebanyakan bobot, mantapnya ngambil bidang apa. Ada ekonomi manajemen atau apa, ya ekonomi manajemen, ada teknologi, hasil hutan, ada apa namanya itu, silvikultur kalau nggak salah. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang studinya. Jokowi menyebut ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Wapres Gibran. Jokowi menyebut isu ini dikendalikan oleh sosok besar yang semua orang sudah mengetahuinya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu yang tengah bergulir saat ini. Selain itu, sosok besar ini juga mengendalikan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulungnya. Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan di kediaman di Solo, Jawa Tengah. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Pak Jokowi udah menduga nggak Pak siapa itu? Mengarah kemana? Mengarah ke? Ya semua sudah tahu lah. Ya, terima kasih. Isu ijazah palsu Joko Widodo mencuat pada Desember 2024 saat Jokowi dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Sejak itu, kasus ijazah palsu ini terus bergulir dan jadi pembicaraan hingga saat ini. Sementara usul pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden muncul pada pertengahan April 2025. Usulan ini datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Organisasi pensiunan TNI tersebut memberi 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto, salah satunya mengenai pemakzulan Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Muncul tudingan istilah Partai Biru yang mengarah kepada Partai Demokrat menjadi aktor intelektual di balik ramainya isu polemik ijazah palsu Joko Widodo.
Untuk membahas selengkapnya, kami telah terhubung dengan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Oke, Mas Zaki. Mas Zaki, ini adanya desas-desus ada orang besar katanya di balik Partai Biru. Nah, ini menanggapi hal ini seperti apa Partai Demokrat? Ya, pertama begini, Mbak, gitu, ya. Tuduhan tersebut ini fitnah ya. Ini kan fitnah yang tidak berdasar gitu. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat itu merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Karena kami ini tidak ada urusannya sama sekali dengan ijazah palsu. Ya, Saudara Rosuryo yang beropini terkait dugaan ijazah palsu misalnya, itu bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Kalau misalnya itu mau dikait-kaitkan ya, beliau itu telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Nah, keputusan tersebut pun dulu kami terima karena memang adanya perbedaan pandangan antara yang bersangkutan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai gitu. Yang ketiga, hubungan antara keluarga Pak SBY dengan keluarganya Bapak Jokowi juga sangat baik ya, dan sangat hormat juga gitu. Dan kami melihat ini adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh gitu, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi gitu. Nah, tindakan seperti ini sangat-sangat tidak etis ya, berpotensi merusak ruang publik dan sama sekali tidak mencerminkan suasana demokrasi yang sehat gitu. Ya, kami harapkan ya stop lah ya menyebar-nyebar isu yang tidak berdasar ya, yang hoax itu. Hari ini kami Demokrat, Mbak ya, kita tahu ada kader-kader kami, terutama Mas AHY ya, ketum kami yang menjadi menteri koordinator, dan juga kader-kader kami menjadi menteri. Fokusnya adalah bagaimana membantu Pak Prabowo memastikan ya, menghadirkan ya, dampak yang maksimal dari setiap kebijakan untuk rakyat. Misalnya saja tadi siang ya kami mendampingi Pak Menko AHY mengecek dan membantu memastikan sekolah rakyat ketika kami kunjungan di Mataram ya, di NTB, tepatnya di Lombok Barat tadi. Baik. Ya, nah, itu. Jadi fokusnya bekerja nih kita. Baik. Sayang sekali aja kalau ada yang sibuknya bermain isu kan begitu. Baik, tapi dari Partai Demokrat sendiri membuat tim internal tidak dari mana isu ini justru mengarahkan bisa dikatakan untuk mengadu domba dari Partai Demokrat dengan pemerintahan Partai Prabowo ataupun Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kok kami nggak gini ya? Kami melihatnya Pak Jokowi kan hanya bicara partai ada orang besar ya gitu. Betul. Tidak ada mengarahkan kepada Partai Biru, makanya kemudian kami agak bingung. Lalu kemudian ada teman-teman di beberapa talkshow TV lalu menyampaikan katanya Partai Biru gitu. Oke. Kan begitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar, dari mana sebenarnya Partai Biru ini? Dan kebetulan itu adalah teman-teman relawan Pak Jokowi gitu. Oke. Nah ini, sehingga kalau dari kami melihat ini sangat menyesatkan ya gitu. Ya, dan jelas orang hari ini kemudian beberapa hari perbincangan, lalu kemudian membahasnya adalah tadi lagi-lagi terkait kami, jadi seakan-akan. Mohon maaf Mbak, kami sama sekali tidak ada kaitannya, tidak ada hubungan, dan kami tidak berminat Mbak dengan urusan masalah ijazah palsu ini. Toh ini kan sejak beberapa bulan lalu sudah masuk ya Mbak ya? Ya. Sudah masuk misalnya dari penyidikan dan atau penyidikan terhadap perkara ini sudah dijalankan, sudah dibuka oleh polisi. Ya kita biarkan saja polisi yang menjalankan ini gitu. Publik juga bisa memantau kok gitu. Jadi bagi kami apa relevansinya dengan kami gitu. Ya. Kalau hari ini Demokrat ya tadi kader-kadernya seluruh Indonesia kita fokus bagaimana perjuangan Pak Prabowo menghadirkan misalnya sekolah murah untuk rakyat, bukan sekolah murah, sekolah gratis, makan gratis untuk rakyat ya. Bagaimana yang masih saudara-saudara kita dalam kemiskinan ekstrim bisa keluar dari kemiskinan ekstrim, yang miskin kok bisa perbaiki juga sehingga tidak lagi miskin, dan bagaimana anak-anaknya ya bisa punya harapan ke depannya dengan mendapatkan pendidikan gratis sampai dengan SMA. Kan begitu yang hari ini sedang kami juga lakukan gitu. Nah, tapi ya itu tadi kaget aja dalam beberapa hari ada isu yang awalnya orang besar, ya orang besar kan bisa siapapun. Tapi kenapa kemudian ada yang mengarah Partai Biru? Apa ini gitu? Ya. Kita lagi fokus kerja di lapangan, bantu masyarakat ya, menjalankan tugas dari Pak Prabowo, Pak Presiden. Tapi mengapa kemudian ada pihak-pihak yang mungkin sukanya main isu bukan bekerja buat rakyat? Mungkin itu masalahnya, Pak. Jadi saran kami, ayo kita bekerja untuk rakyat saja. Jangan suka melontarkan isu sana sini, lalu kalau ada kasus hukum, ya udah hadapi aja.
hadapi saja, ya. Baik. Kita ikuti saja proses hukumnya. Kan begitu kalau dari kami. Baik, terima kasih banyak Mas Zaky atas informasinya. Berarti dari Partai Demokrat sendiri ini sebenarnya tidak tahu-menau dan tidak ada relevansinya dengan Partai Demokrat dengan urusan tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Terima kasih banyak Mas Zaky. Ya, terima kasih bersama.